damai di hati, saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali menerima kasih Tuhan, berkat Tuhan, kembali menikmati kehidupan, dan itu adalah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu mari hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga di hari Sabtu 10 September 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena anugerah kasih Tuhan. Kami boleh dihentar menikmati hari ini. Kami boleh diberikan anugerah keselamatan oleh Engkau. Kami menikmati berbagai hal yang baik dan indah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, hari ini kami mau berkomitmen lagi untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami rindu untuk belajar firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita hidup. Firman-Mu menuntun kami untuk mengetahui jalan kebenaran dan hidup. Karena itu Bapa, pelengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini, supaya kami boleh memahami firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Namun ampuni juga kami ya Tuhan, dari salah dan dosa kami. Terpuji Engkau Bapa di sorga, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, itulah bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, dan bagian firman Tuhan ini diberikan judul Anugerah Keselamatan Allah. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah hal yang luar biasa dan sulit untuk diterima oleh akal manusia. Terjadi di dalam diri Yesus Kristus, yaitu Ia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa oleh karena dosa kita manusia. Dia bukan seorang pendosa, tetapi karena dosa kita manusia, Dia dibuat menjadi berdosa. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, hal ini tentu jika terjadi pada diri kita manusia, pasti sebagai manusia akan membela diri dengan menyangkalinya sebagai tanda tidak menerima perlakuan tersebut. Sebab bagaimana mungkin kita tidak pernah melakukan perbuatan salah, lalu tiba-tiba dituduh melakukannya. Saudara, sungguh luar biasa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kepadanya ditimpahkan segala dosa kita, dan Ia tidak menolaknya, malahan dengan rela hati menerima semua yang dilakukan oleh Bapa kepadanya. Saudara, pertanyaan bagi kita, apa sebenarnya yang ada di balik semuanya itu sehingga perlakuan Bapa Surgawi tidak ditolak oleh Yesus? Saudara, jawabannya supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oleh karena Yesus Kristus kita diselamatkan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya semuanya itu bagi kita? Hal itu adalah penyataan tentang keselamatan hanya melalui percaya dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Keselamatan adalah anugerah yang terindah dan terbesar dari Allah bagi manusia yang percaya kepadanya. Saudara, tidak ada jalan lain
yang akan menuntun seseorang pada keselamatan hidup selain dalam Yesus dan melalui Yesus Kristus sendiri. Karena di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat bagian bacaan ini, kita diajak untuk tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus dengan berbuat dosa lagi. Ya, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Yesus kepada seorang perempuan yang berbuat dosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Demikian juga halnya kita yang telah menerima kasih karunia Allah, tidak boleh berbuat dosa lagi. Kita patut bersyukur karena Yesus Kristus bersedia untuk dikorbankan demi untuk keselamatan umat manusia. Sebab pasti tidak semua orang bersedia untuk menjadi korban bagi orang lain yang berdosa. Tetapi Yesus melakukan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kesediaan Yesus menerima tindakan Allah kepadanya hendaklah juga menjadi contoh bagi kita untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Selalu membuka diri terhadap kehendak Allah dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Hanya dengan demikian, anugerah keselamatan dari Allah yang membawa berkat itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk hidup di jalan yang Dia kehendaki dengan tidak melakukan dosa lagi. Kita telah menerima anugerah keselamatan itu. Jaga dan pertahankan keselamatan itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Anugerah kasih Bapa berlimpah dalam kehidupan kami. Kau memberi kami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus yang rela berkorban untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Dalam keadaan dirinya yang tidak berdosa, harus mengalami penderitaan oleh karena hendak menyelamatkan kami umat-Mu. Kami sangat bersyukur untuk hal ini Bapa, sebab Engkau mengasihi kami, umat ciptaan-Mu. Kini kami mau membaharui hidup untuk lebih taat dan setia kepada Engkau. Hidup dari anugerah keselamatan itu dengan tidak lagi melakukan dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan. Sebab itu kuasailah hidup kami Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, supaya menuntun kami selalu di jalan yang benar. Engkau menegur kami dengan kasih setia-Mu ketika kami mulai tidak berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Bawa kami kembali Tuhan untuk hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Sebab itu berkatilah kami semua umat-Mu, Jemaat Maranatha Paselatan, dari kolom 1 hingga 27. Bahkan umat-Mu yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini dimanapun berada. Berkatilah mereka Bapa dengan kemampuan menjalani kehidupan dalam ketaatan kesetiaan. Ketika diperhadapkan dengan tantangan, ketika diperhadapkan dengan pergumulan, tetap percaya Tuhan. Tidak menduakan Tuhan, tetapi mengandalkan Tuhan semata. Ketika ada dalam limpahan berkat dengan berbagai hal yang Tuhan beri, ada sukacita yang boleh menjadi bagian kehidupan kami, yang kami bawa sukacita itu di dalam sembah syukur kepada Tuhan. Berkati perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paselatan ini Bapa, para pendeta, diaken, penatua, Engkau berkati komisi-komisi kerja, pegawai, kostor, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan tim multimedia, Engkau berkati senantiasa dalam kehidupan mereka. Bapa kami di dalam surga, perjalanan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Sekiranya kami menjalani kehidupan ini, ada keraguan, kebimbangan, biar Roh Kudus Tuhan memberi ketetapan, supaya kami tetap berjalan di jalan yang Kau kehendaki. Berkati pemerintah kami, terus berupaya untuk mensejahterakan masyarakat, biar tangan kasih Tuhan selalu menolong mereka. Tetapi ketika ada pemerintah kami, pemimpin kami, bahkan pemimpin gereja yang tidak hidup takut akan Tuhan, ampunilah Tuhan, bahwa mereka untuk senantiasa dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara, dan karena itu selalu diingatkan untuk kita untuk selalu rajin berdoa, rajin bekerja, membaca firman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan konten YouTube ini agar kembali tim multimedia kami semua semangat untuk selalu membuat konten-konten yang baik untuk memberitakan kabar sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.